Gokil nih. Terutama Beethoven ya. Ini salah satu komposer yang emang gue suka. Dia itu tuh lirik, lu bayangin, lu musisi kan guys. Lu nggak bisa dengar karya lu sendiri, lu bisa produksi musik tanpa lu dengar itu gimana cara bikinnya. Halo Bang. Halo Ref. Gila, apa kabar Akhirnya lu? jadi juga kita teman gitu. Jadi juga nih, Ren. Udah lama banget nih kita kan. Setelah sekian purnama anjing. Gini. Jadi sebenarnya gue apa ya Bang? Gue ada keresahan gitu Bang akhirnya. Apa tuh Ref? Kenapa ya gitu? Kita tuh suka dengerin musik sedih gitu Bang. Kayak enak gitu. Kenapa sih rata-rata di gue tuh ngeliat orang tuh seneng banget dengerin musik sedih. Iya juga sih Ref. Harusnya gini ya. Kalau orang sedih tuh dengernya musik-musik happy gitu ya. Lagi Itu. sedih malah dengerin musik-musik sedih. Kenapa ya? Kenapa ya? Iya benar juga sih. Lo mungkin paham gitu. Kalau gue dulu waktu kecil, kayak waktu masih SMP lah, SMA tuh gue ngerasa kayak ketika gue lagi sedih tuh emang enak dengerin musik sedih, tapi enggak setiap gue hari gue dengerin lagu sedih gitu. Iya. Kenapa ya? Itu sebenarnya jawabnya simpel ya. Karena emang kita tuh manusia ya. Jadi manusia itu banyak banget beban. Lu mikir cicilan tiap bulan, lu mikir beban hidup tiap bulan, target kerjaan. Dan menurut psikologi, manusia tuh selalu dituntut untuk kuat. Sosial itu selalu menuntut kita biar jangan cengeng, biar selalu kuat menghadapi sesuatu. Nah, disinilah musik sedih tuh mendapat peran yang sangat penting, Rif. Jadi, lu tuh berasa curhat ke sesuatu selain manusia. Gitu, Rif. Jadi, secara psikologi juga, saat lu dengerin musik sedih, itu justru hormon prolaktin yang terproduksi dalam tubuh. Sedangkan kalau lu stres atau lu banyak masalah, itu hormon stres yang keluar. Jadi kalau dengar musik sedih, lu tuh dengan rilisnya hormon prolaktin itu, lu jadi semakin rileks, semakin ada yang mengerti lu, semakin istilahnya ada yang meluk lu gitu ya. Dan lu ngerasa gak sih saat dengar musik sedih kayak setengah beban kita tuh hilang gitu ya? Iya, gue ngerasa dulu waktu pas, tapi gue sebenarnya pro kontra ya kayak gini, karena gue ngerasa ketika gue sedih, gue dengerin lagu sedih, itu makin dalam tapi makin nikmat gitu. Ini mah, jadi gue ngerasa kayak ketika gue lagi sedih, galau gitu kan, biasanya dulu gara-gara cintaan atau apa, atau mungkin lagi keresahan lah terhadap suatu, misalnya habis ditinggal orang dekat yang keluarga gitu, habis ditinggal meninggal gitu, gue ngerasa kayak sedih banget gitu. Bahkan lagu itu makin kayak nikmat gitu. Balik lagi ke tadi, saat lu udah ketemu orang buat ngomong, musiklah yang akan menemani lu. Itu Mang. Tapi kalau lagu sedih lu tuh sekarang lebih ke biasanya ke lirik atau ke alunan Mang kalau lu? Kalau gue pribadi sih kalau masalah musik sedih, gue lebih ke alunan deh. Alunannya. Alunan itu yang membawa lu ke dalam kesedihan gitu ya. Nah kalau lu sendiri gimana nih? Kalau gue lebih kayak ke beberapa sih memang alunan memang. Tapi kadang-kadang kalau liriknya itu kena, memang gue kadang-kadang bisa sih sampai yang kayak tadinya gue nggak nangis, tiba-tiba gue jadi nangis gitu kalau dengerin lirik. Wah, kalau ini keren banget ya. Jadi kalau misalkan lu kena sama musik tuh karena lirik, itu ada psikologi juga nih. Berarti lu tuh orang yang lebih empati aja. Empati. Iya bener, itu psikologinya udah ada juga, dan kita juga bisa google gitu. Jadi kalau misalkan orang lebih menikmati musik secara lirik, itu menggambarkan orang itu lebih memiliki empati yang lebih dari orang lain gitu. Kalau gue sih lebih ke arah ini alunan ya. Jadi justru gue malah menikmati beberapa musik yang tanpa lirik. Beethoven. Chopin. Cuma kan emang Sati. aja. Emang kalau klasik itu somehow apa ya? Menyayat gitu ya. Wah, gokil. Terutama Beethoven ya. Ini salah satu komposer yang emang gue suka. Dia itu tuh lirik, lu bayangin, lu musisi kan guys.
lu nggak bisa dengar karya lu sendiri, lu bisa produksi musik tanpa lu dengar itu gimana cara bikinnya. Gila sih. Itu orang gila. Dan lebih gilanya lagi, musiknya bertahan sampai sekarang. Gua udah lama main musik, tapi gua baru tahu ini fakta ini. Tapi lu tau nggak Beethoven? Musik-musik terkenal apa tuh? Contohnya? Apa ya? Biasanya apa sih? Biasanya For Alice. For Alice. For Alice tuh. Neno. Kena copyright ya? Sama deh. Jadi kayak roti tuh. Neno. Itu dia. Sampai sekarang masih hidup nih. Ada di tukang roti, ada di telolet bos, ada di mana-mana. Jadi bayangin, lu bikin malu dia aja itu bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dan faktanya gila dia. Tapi dia dari kecil. Dia nggak dari kecil ya tulinya. Jadi dia tuh dari awal itu. Tuli tuh full tuli atau masih ada? Jadi gini deh, untuk awal-awal itu masih normal, pendengarannya masih normal. Jadi ketika dia masih kecil itu dipaksa sama orang tuanya biar jadi komposer. Dia orang tuanya tuh maksa ke dia biar dia menjadi next Mozart. Dengan banyak tuntunan, dengan banyak tuntutan sosial dan tuntutan orang tuanya juga. Akhirnya lambat laun dia tuh kerja keras terus untuk produksi musik. Awalnya dia nggak tulis di usia 20-an itu dia udah mulai ngerasa gangguan pendengaran, dan usia 20 ke atas udah full tuli. Jadi dia sempat juga bisa nggak dengar. Itu kayak gini loh, kayak lu chef terkenal tapi lu nggak bisa nyobain masakannya sendiri. Gokil. Dan yang lebih gokil, karyanya bertahan sampai sekarang. Anjing, gila. Itu salah satu yang gue suka sih dari itu. Dan gimana sih bikin cuma melodi tanpa lirik itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Apalagi kalau lu dengerin lagu Moonlight Sonata, satu lagi galau di tengah malam ditemani bintang dan bulan. Itu gila, keren banget pasti lah. Musik ya, memang kalau apa ya, musik sedih itu memang ngebawa banget gitu, sebenarnya lebih kayak menuntun kita gitu. Musik sedih itu lebih kayak menuntun kita biar sedih kita tuh di jalur yang benar. Kalau gue ngerasa kayak ketika gue dengerin musik sedih tuh gue jadi sedih gue terjaga gitu, menjaga kesedihan gue, dan akhirnya gue lebih menikmati kesedihan itu dengan musik gitu. Tapi gini deh, banyak juga orang beranggapan gini, orang yang dengerin musik sedih itu orang-orang cengeng. Kalau mungkin dari kalau gue enggak sih, gue ngerasa musik sedih tuh bukan buat orang cengeng, tapi lebih ke buat karena nyatu gitu dengan kesedihan gue, nyatu beberapa case gitu. Misal nih, kemarin gue habis ditinggal gitu sama keluarga gue lah gitu, sama saudara keluarga gue lah, keluarga dekat gue gitu, saudara gue, adik gue. Itu gue ngerasa lagunya itu tuh ngepas banget gitu buat nge-manage perasaan gue. Jadi ketika gue lagi hancur-hancurnya saat itu, tiba-tiba ditemenin lagu itu kayak damn, gila. Itu dia nih, karena kita human. Yes. Jadi kita nggak bisa selalu dituntut selalu kuat. Nah, musik sedih itu menemani kita saat kita lagi rapuh, dan juga bisa rilis stres kita tanpa lu harus ke psikiater. Itu gila musik bro, tapi real ya. Real banget kalau menurut gua. Tapi kalau lu didengerin musik sedih itu buat ngilangin sedih atau buat nambah sedih, Mang? Atau buat kayak gue gitu, kayak memanage sedih, atau emang lu mau ngilangin sedih dengan musik sedih gitu, atau lu mau nambah sedih justru mau makin jatuh ke dalam kesedihan itu gitu. Pada momen tertentu kita boleh banget untuk semakin jatuh deh. Tapi dengan jatuhnya kita bisa bangkit dari situ. Gitu deh. Jadi intinya sih, saat kita sedih itu kita nggak perlu banget sok kuat. Kita wajar banget itu dengerin musik sedih. Atau bahkan beberapa orang juga makin sedih dengan lagu sedih saat dia sedih. Itu kalau menurut gua sangat penting gitu. Jadi udah lo habisin sedih lo saat itu juga, dan lo bangkit lagi. Jadi nggak kayak lo pas sedih dengerin musik senang, stres lo gak bakal hilang ya. Dan gue sih udah gak peduli lagi sih. Lagu cengeng, anak-anak cengeng dengarnya kalau lagu cengeng seperti kaleng rombeng teng 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 teng. Aduh. Jadi kalau menurut gue tuh musik sedih tuh
memiliki peran yang sangat penting lah untuk kita. musik, Gitu. musik pengen gitu gue dulu ngilangin Nah apa ya, kalau lu sendiri gimana nih? Musik sedih apa nih kira-kira? gue tuh dulu itu tadi yang gue bahas, gue kayak kadang-kadang gue lagi down tuh gue dengerinnya tuh misal contohnya Erik Satie itu ya, apa ya namanya itu ya, gitu ya, Gimnopedi aja ya, itu kayak setiap ketukan tuh membawa gue terhadap reruntuhan ruins yang eh, jadi ada kesedihan nih di dalam hati gue nih. Nah itu dia mencoba menemukan itu gitu, dan terus ketika udah dapet kesedihan itu udah fuck man gitu. Tapi tadi kan lu ngomong lu tuh paling kena sama lirik ya. Lirik apa nih yang paling kena? Kalau gue lirik biasanya dari contohnya Yang kayak pernah pengalaman lu aja deh, lu pernah sedih banget dan anjing lagu gua banget gitu. gue dari Efek Rumah Kaca sih, Anjir. kayak Enggak. kayak Ini sejati. iya, kayak lirik sedih tuh Efek Rumah Kaca tuh yang kayak di mana tenang yang kau janjikan, aku kesepian. Itu kayak lagu sepian. Wah itu kayak damn. Itu waktu masa-masa SMA sih. Gue banyak tuh sebenarnya ngalamin kayak gini tuh justru di fase-fase SMA mah. Kalau udah digede, udah kuliah, udah kuliah SMA. Tapi kalau udah lulus kuliah tuh setelah gue semakin keras sama musik gue. Wajah. Itu sih semakin apa ya? Semakin kayak jarang gitu gue dengerin lagi lagu-lagu sedih itu, lagu-lagu balad, lagu-lagu yang membawa gue ke kesedihan gitu. Lebih banyak lagu-lagu yang membawa gue ke euforia aja, kayak vibing. Tapi tadi kalau dari lirik kan lirik galau, berarti lu SMA tuh sering galau nih. Karena sering galau, kuliah sering galau, tapi kayak ya udah dengan ditemani lagu-lagu itu lebih seru aja, gue ngerasanya lebih berwarna aja. Tapi kalau misalkan gue dengerin lagu-lagu tuh, gue di playlist gue serandom itu, gue nggak yang terpaku sama lagu sedih aja sedih. Cuman emang kalau lagi pengen dengerin lagu sedih tuh kayak ada momennya nggak sih, kayak Iya benar. ada momennya kayak gue pengen dengerin lagu sedih nih gitu. Nah disitulah gue ngerasa kayak itu tadi, gue semakin jatuh dan semakin ke titik-titik yang kenikmatan kesedihan gitu. Jadi gue menemukan kenikmatan kesedihan tuh kadang dari lagu itu, merinding bulu kuduk ya. Selain tentang galau-galau dan cita-citaan, ada nggak lirik-lirik tentang kehidupan kah yang lu benar-benar tersentuh gitu? Kalau membuat gue tersentuh banyak liriknya. Apa tuh contohnya? Contohnya ya apa ya? Yang sekarang nih ya, mungkin kayak kalau lu tahu ya band. Gue tuh banyak dengerin band apa ya? Band baru naik gitu dulu tuh. Jadi gue jarang dengerin lagu-lagu yang udah terkenal gitu ya. Tapi gue setuju banget loh. Kayak band baru naik atau kalau kita sebut indie ya, itu tuh buat gue pribadi dia memberikan warna banget ya. Yes, gue sih. Buset, dari aliran apapun kita bisa dapatnya tuh di band-band indie yang jarang banget kita dapetin dari band-band yang memang komersil ya. Iya. Kalau lu apa tuh band-band? Gue terakhir gue dengerin Ranupani yang Masuk Sutradara. Wah, itu kayak lagu religi tuh. Itu lagu religi. Menurut gue itu lagu religi. Tapi yang bisa kayak menampol kanan kiri, kayak liriknya semuanya kena gitu di gue. Di bagian mana lirik yang paling menurut lu kena banget nih? Sang Maha Sutradara. Emang anjing lupa gue. Bersabda pada manusia, tunduk patuh dan merayu, hilang segala keangkuhan gitu. Jadi ketika gue lagi di masa gue lagi angkuh, gue diingatkan gitu sama Ranupani kayak gue harus lepas dari segala keangkuhan, karena gue ini semuanya adalah sebuah film, kita ada di dalam film yang dimasutradarai oleh yang di atas. Shit man. Oh iya, ngomong masalah itu coba gue ada satu lagu yang gue kira itu lagu cinta. Ya. Cuma setelah gue amatin liriknya,
ternyata itu bukan lagu cinta. Dan setelah gue coba telaah, wah itu dalam banget dan ngena banget. Apa? Leto. Ruang rindu. Bukan. Ya itu lah. Aduh. Rap kayak gini. Teringat Teringat pada janjimu ku Woi, tegar. itu lagu religi sih, Mak. Itu lagu religi banget. Itu religi banget buat aku sih. Itu lagu ternyata Sandaran hati. sandaran hati. Wah itu dalam banget. Dalam sih. Asli dalam banget itu. Memang itu luar biasa. Itu benar-benar lirik yang ngebawa salah satu yang gue nggak tahu tadinya itu lagu Iya. lagu religi, tapi setelah gue inget banget, gue momennya adalah guru bahasa Indonesia gue pas SMP. Iya. Wah gokil gimana? Dibilang ini di bawah lirik yang katanya ini adalah bukan lagu cinta, tapi maknanya itu lagu religi pada Tuhan, pada itu guru yang gitu ya. Nah gue sadar baru belakangan gue ini. langsung kayak dulu tadi denger tuh lagu cinta banyak di sinetron kan dulu apa Iya. gue Video klipnya aja kayak Iya. lagu cinta lah. Mungkin itu untuk komersil aja ya. Cuma kalau kita bedah lagi dari lirik dan dari lagunya, wah itu gokil sih, parah, gokil. Gue nangkep suatu komunikasi kita dengan Tuhan. Anjir, itu pada janjimu ku terikat. Anjir. Jadi cinta kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Wah itu gokil banget sih. Kepikirannya bikin kayak gitu. pikiran gue Iya. nggak expect sih kayak bisa gitu ya seorang orang kayak gitu bisa bikin lagu gitu ya, seorang Leto siapa namanya? Hah? Gus Abram. Noe. Noe. Tapi kalau secara background juga kan memang beliau itu anaknya dari Cak Nun ya. Mungkin referensi dari kecil udah mempengaruhi kayak gitu. Asik sih emang. Bisa ngasilin suatu karya yang menurut gue sih salah satu masterpiece yang gue suka ya. Tapi ini kenapa kita dari bahas lagu sedih itu jadi? Itu kan lagu sedih juga, Rip. Ya Di sedih. situ kan jadi Karena kesedihan yang hakiki adalah yang Iya. kesedihan ya. Tadi kan gue coba nanya lu selain lagu sedih yang tentang cinta-cintaan, tentang kehidupan. Emang. Itu juga menurut gue lagu sedih tapi tentang kehidupan. Iya. Kayak gitu, Rip. Jadi di saat itu, saat kita bingung hidup harus ngapain, saat tiba-tiba kita nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, harus kayak gimana, ya kembali ke Tuhan. Kita benar-benar makhluk yang memang nggak ada daya apa-apa di dunia ini aja biasa. Nah selain itu juga gue ada di satu lagu yang menurut gue menggambarkan kesedihan tentang kehidupan. Radiohead, No Surprise. Anjir. Joke that slowly kills you. Anjir, itu gua saat lagi stres banget di kerjaan. Anjir. Dan tentang Tapi emang kalau radio itu suaranya si Tom York tuh emang ngebawa banget gitu ya. Gila. Bikin kayak Wah tuh dia gila dia. Wah. Tapi gua pernah dengar dia tuh katanya sampai apa ya? Kayak mengalami gangguan jiwa demi benar-benar merasapi lagu-lagu dia. Itu benar nggak sih? Wah kalau itu gue nggak tahu sih fakta-fakta gitu. Tapi kayak gue ngerasa itu lebih ke jiwa banget sih dia nyanyi. Iya. Kayak misalkan dia pas apa lagi kayak joget lah atau apalah itu kayak dalam banget sih. No Surprises emang sih. Iya, salah satu penyanyi yang gue lihat saat dia melafalkan lagu, saat dia berekspresi, itu benar-benar menyatu sama si liriknya. Menyatu dan menyayat kita gitu yang denger. Wah, gila. Masih Dari lirik ke melodi ke ekspresi dia, itu benar-benar dia totalitas dan memang benar-benar menghayati ya. Oke, kalau lagu sedih berarti kita gimana Mang, wajar ya dengan lagu sedih ya, wajar. Lagu sedih itu wajar banget. Dan kita sebagai manusia memang kadang-kadang butuh untuk lebih jatuh lebih dalam ke dalam kesedihan dan kita selesaikan di situ. Tapi jangan berlarut-larut. Betul. Poinnya kita butuh benar-benar jatuh, tapi kita harus bangkit lagi. Yes, that's right. Dan we are human. Yes. Kita nggak bisa selalu kuat. Kita harus bisa akuin itu, men. Oke. Kita tutup dulu kali ya. Sudah kali dan ini. Itu kan pendapat kita. Mungkin ada teman-teman yang punya pendapat lain, bisa tulis nih di komen. Jangan lupa kalau emang
mau dengerin kita lagi, lanjut lagi, mungkin kita asik nih obrolan nih Iya, kan. kita obrolan seru aja tentang Seru musik aja ya. musik, boleh ditekan tombol subscribe-nya. Sip. Sip. See you on the episode 2 emang ya. Oke. Oke, dadah. Bye. Bye.